minta izin untuk membaca doa taklimnya dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'lim wa ta'lamu wa ta'lim wa tazakkura wa tazakir wa nafa'a wa istifadah wal istifadah wal hasad ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair ibtigai wajillahi wa madrati wa qurbih wa sawabi subhanahu wa ta'ala ma'lutfi wal afiyah wa silat wa solihi la'afiki bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilma laduni wal masyrafas safiyal haniyya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma laduni wal masyrafas safiyal haniyya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma laduni wal masyrafas safiyal haniyya wa hab ya ghani. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua yang hadir untuk tengah siang ini. Dan tanpa membuang masa, Ana serahkan kepada Ustaz untuk memulakan pengajian kita. Tafadhol masykurah. Oke, sebentar. Masih loading ini. Bentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Udah direkam ya? Halo, udah rekam? Tamam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa dalinu bihal sub wa ala alihi wa sahbihi mansub. Namanya ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hadd ala tamassuki bi kitabillah sunni wa ta'ilal huda wa dalala ala khair. Ibadi wa jalla qurbi mardadi wa thawabi. Allahumma akhrina bi nuril fahmi wa akhrijna min dhimaril bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gimana kabar-kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Dengar ya suara saya? Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Ada ya. Mbak ya. Ada sedikit masalah. Oke, sambil menunggu kemarin kita bahas ini laptopnya lagi error. Oke. Oke, teman-teman, kita Al-Fatihah dulu ya untuk Shahibul Kitab ya, untuk siapa orangnya? Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, wa Sayyidi Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Kaf,
Al-Fatihah. Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kelihatan ya layarnya teman-teman? Oke, langsung saja ya. Kalau kelihatan, kita mulai. Oke, kita sekarang sampai di ini pembahasan ini ya. Turuq tadhiril ma'i an-najisi ya yakunu bi thalathati turuq. Nah, cara mensucikan air yang terkena najis. Misalnya kemarin kita bahas kan ya, air suci yang mensucikan yang bisa dipakai untuk wudhu tapi dia terkena najis. Saya ulangi lagi rinciannya, hukumnya gimana air yang terkena sesuatu yang najis, misalnya kayak kencing gitu ya. Lihat dulu airnya 2 kola atau enggak. 2 kola itu kalau di sini di Takrirat dikatakan 217 liter. Nah, itu lihat dulu airnya yang terkena najis itu terkena 217 liter atau kurang dari itu. Kalau kurang maka najis ya, najis berubah nggak berubah, bau nggak bau ya, itu hukumnya najis. Tapi kalau airnya mencapai 217 liter ya, lihat atau lebih ya, lihat dulu berubah atau enggak. Kalau berubah baik itu warnanya, baunya, rasanya maka najis. Tapi kalau enggak berubah maka hukumnya suci. Seperti itu kan kemarin hukum air yang terkena najis. Nah, kemudian ini permasalahan yang akan kita bahas, cara ya setelah kita memvonis suatu air yang terkena najis itu hukumnya najis ya, nggak bisa dibuat untuk minum, nggak bisa untuk bersuci. Adakah cara untuk mensucikan air tersebut? Nah, di sini ada turuq tadhiril najis, cara mensucikan air yang najis ya. Yakunu tadhiruhu bi thalathati turuq ya. Caranya itu ada tiga cara. Cara yang pertama, ayat hura binafsihi ya, suci dengan sendirinya. Gimana maksudnya suci dengan sendirinya? Yazula at-taghayyur bitulil muqsi ya, yaitu suci dengan sendirinya maksudnya itu berubahnya tadi, misalnya terkena air kencing misalnya ya, jadinya kencing, jadinya pesing banget. Tapi setelah ditinggal misalnya sebulan 2 bulan hilang pesingnya ya. Ayazula at-taghayyur bitulil muqsi ya. Jadi perubahan tadi hilang dengan lamanya air tersebut didiamkan. Ya, jadi ditinggal selama sebulan 2 bulan atau bahkan 1 tahun misalnya. Kemudian nggak ada lagi pesingnya atau nggak ada lagi warna kuning-kuningnya. Wadzaka in kana kullatani fa aktsara. Ini bisa suci, seperti ini bisa suci. Nah, tapi cara pertama ini harus diingat ya. Cara pertama ini suci dengan sendirinya ini harus diingat, ini wadzaka in kana kullatani fa aktsara. Ini ketika 2 kola atau lebih. Ketika air tersebut mencapai 217 liter. Ya. Ketika kurang dari 217 liter, kurang dari 2 kola, maka cara ini nggak berlaku ya. Jadi ketika ada air kurang dari 217 liter, kemudian kejatuhan najis, nah itu kan vonisnya kita vonis najis. Kemudian kita tinggal sebulan 2 bulan, 3 bulan, hilang najis, hilang bau rasanya misalnya. Nah, itu tetap najis ya, bisa suci. Nah, ini konteksnya cara pertama ini, itu kapan? Itu ketika airnya mencapai 217 liter atau 2 kola ya, atau 2 kola. Oke ya. Ini cara yang pertama, suci dengan sendirinya ya, dengan syarat yaitu mencapai 217 liter atau lebih. Kemudian cara yang kedua, ayat bi idafatin alaih. Cara yang kedua adalah dengan menambahkan air kepadanya. Ya, menambahkan air kepadanya. Wa yakunu ba'da dzalik kullataini faktsar. Nah, setelah kita tambahkan air yang ada di terkena najis tadi jadi 2 kolah, jadi 217 liter ya, jadi 217 liter ya, 217 liter ya atau lebih. Wa hadza ma yusamma bil mukatsar. Ini namanya dengan metode mensucikan air dengan najis ini yang nomor 2 ini dinamakan
mukatsarah, memperbanyak ya, memperbanyak air. Ya, ini bisa suci seperti kemarin yang ditanyakan salah satu teman kita ya. Jadi misalnya ada air kurang dari 2 kolah ya, kurang dari 217 liter terkena najis, hukumnya najis kan? Caranya suci gimana? Cobalah saya tambahkan air yang mutlak ya, air yang suci. Nah, ternyata dia bisa hilang gitu loh. Ya. Ya, bisa hilang rasanya, baunya dengan syarat sampai 2 kolah ya, sampai 217 liter. Kalau nggak sampai misalnya airnya misalnya 100 liter, kemudian kita tambahkan 100 liter, nggak sampai 217, maka hukumnya tetap najis ya, tetap najis. Karena kita tetap status air yang tadi itu walaupun kita tambah sampai 200 liter, kemudian sifatnya itu hilang, baunya hilang, rasanya hilang, tapi tetap dia kurang dari 217 liter. Ya. 217 liter kan kalau terkena najis, berubah nggak berubah, hukumnya tetap najis. Ya. Jadi disyaratkan harus mencapai 217 liter atau 2 kolah. Wala itu rubi dhafari najisin alaihi kabaulin. Nah, ini nggak bisa suci ya. Ini penambahannya ini harus dengan sesuatu air suci ya. Jadi kalau ditambahkan dengan sesuatu yang najis misalnya kayak kencing misalnya. Misalnya ada air nih. Misalnya ada air kurang dari 2 kolah sedikit aja. Misalnya ada air 215 liter lah ya. Berarti kan kurang 2 liter. Kemudian dia terkena najis, berarti hukumnya najis, nggak berubah. Ya, air tersebut nggak berubah. 215 liter. Air nggak berubah, tapi terkena najis gitu loh. Berarti kan hukumnya najis menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya, berarti kan hukumnya najis menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya. Kemudian saya tambahkan 2 liter. Ya, saya tambahkan cuma 2 liter saja. Saya tambahkan 2 liter saja. Nah, itu kan sampai 2 kolah itu ya. Sudah sampai 217 liter. Asalnya 215 jadi 217. Nah, gimana itu? Nah, dan itu nggak hilang ya, nggak ada rasanya, baunya ya, warna kencingnya nggak ada, bau kencingnya nggak ada. Itu gimana terusan? Nah, ini nggak bisa dihukumi suci. Ya, nggak bisa dihukumi suci sebagaimana dikatakan di sini walayat huru bidofarin najisin alai kabaul. Nggak bisa. Jadi harus tambahkan dengan air. Ya, kalau ditambahkan kencing misalnya kurang 1 liter sampai kencing 1 liter nggak bisa. Tetap nanti hukumnya statusnya najis walaupun di sana mencapai 2 kolah sampai 217 dan nggak berubah air. Oke, itu cara kedua. Cara yang ketiga ayat huruf binuqsanil ma. Ya, cara ketiga yaitu dengan mengurangi airnya. Ya, cara ketiga dengan mengurangi airnya misalnya. Ya, dengan syarat sisa daripada air yang dikurangi tadi masih tetap 217 ya, paling tidak tetap 217 atau lebih. Tidak kurang dari 217 ya. Kalau sampai kurang maka ya najis statusnya ya. Karena kurang dari 217 menurut mazhab Imam Syafi'i hukumnya berubah nggak berubah najis. Ya, jadi ada 3 cara. Yang pertama suci dengan sendirinya, yaitu berubah dengan sendirinya karena ditinggal lama, tapi dengan syarat harus 2 kolah ya, harus 217. Kemudian cara yang kedua ditambahkan dengan air ya, ditambahkan dengan air dengan syarat ketika ditambahkan tadi airnya yang asalnya kurang dari 2 kolah, kurang dari 217 menjadi 217 ketika sudah ditambahkan. Cara yang ketiga itu mengurangi airnya dengan syarat sisa dari yang dikurangi tadi itu tidak kurang daripada 217. Itu 3 cara teman-teman ya. Kama qala sahibu Sofat Subat wa in binafsihi tafa'at taghayyur wal ma'ila la kazafaron innatun. Ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Sahibu Zubat ya. Kecuali berubahnya karena za'faron misalnya, karena lumut ya. Ini ada tambahan sebenarnya dari Sahibu Zubat ini. Kecuali kalau air yang ditinggal lama tadi, yang cara pertama itu kan ditinggal lama ya. Nah, itu kecuali kalau berubahnya karena lumut ya, maka tetap nggak bisa suci ya kalau karena lumut. Tapi kalau berubahnya karena sendiri bisa. Oke, ya jelas teman-teman ya, saya harap jelas ya. 3 cara ini ya, 3 cara untuk mensucikan air yang sudah divonis najis. Oke. Kemudian masailu fil ma'i ini kayak kuis-kuisan gitu teman-teman ya, kuis-kuisan atau masalah-masalah
yang berhubungan dengan air ya. Bisa kuis-kuisan juga bisa ya. Lugzun ya, kuis ya. Ya. Yang pertama, lana ghuslun wajibun ya. Ya, kita misalnya wajib mempunyai kewajiban untuk mandi wajib ya. Mempunyai mandi wajib ya. Kemudian atau kita mempunyai kewajiban untuk wudhu wajib ya, wudhu wajib. Karena mandi itu kan nggak semuanya wajib, teman-teman. Mandi wajib kan kayak mandi junub, mandi suci dari haid, dari nifas. Kalau mandi sunnah itu kan ada yang sunnah kan, kayak mandi malam Ramadan, mandi hari raya, mandi untuk menghadiri sholat Jumat itu kan sunnah ya. Ini mandi wajib ya, atau wudhu wajib ya. Wudhu nggak semuanya wajib ya. Ada kalanya wudhu sunnah, wudhu memperbarui wudhu. Ya, kalau saya masih punya wudhu nanti sampai adzan asar, saya masih disunahkan untuk wudhu, tapi wudhu sunnah memperbarui wudhu. Nanti niatnya beda ya, memperbarui wudhu bukan menghilangkan hadas ya, hadas kecil. Jadi wudhu wajib ya ini ya. Misalnya saya mempunyai kewajiban untuk mandi wajib, misalnya karena junub, atau wudhu wajib karena saya batal misalnya. Wa ma'uhuma ghairu mustamal. Tapi ketika saya pakai ya untuk air, saya punya air untuk apa? Saya ada air, saya gunakan untuk mandi wajib atau wudhu wajib ini, airnya itu ya ghairu mustakmal, enggak mustakmal teman-teman. Gimana itu ya? Airnya enggak mustakmal. Nah, padahal kan kalau kita kembali ke mustakmal ya, air bekas ya, air mustakmal itu kan statusnya kan hukumnya kan suci tapi nggak bisa dibuat untuk bersuci ya. Tapi kan ada syaratnya ya teman-teman ya. Syaratnya itu dibuat untuk bersuci wajib ya. Dibuat untuk bersuci wajib ya, kayak mandi wajib, mandi junub ya, atau wudhu wajib ya. Kalau wudhu sunnah atau mandi sunnah itu nggak mustakmal, masih bisa dibuat untuk bersuci lah. Nah, ini kuis ini teman-teman ya. Jadi misalnya saya ada air, saya gunakan untuk mandi wajib ataupun wudhu wajib. Tapi airnya itu statusnya masih nggak mustakmal. Padahal saya cemplungin misalnya saya mandi saya itu kurang dari 2 kola, kurang dari 217 liter, kemudian saya renang aja di sana, mandi junub di sana, nyemplung ya. Enggak saya ambil dengan gayung ya. Nah, tapi ini statusnya airnya nggak mustakmal, harusnya kan mustakmal ya, sesuai teori ya, karena ini mandi wajib atau wudhu wajib. Nah, ini apa katanya ini ya, katanya kitabnya ini. Nah, suratul dzalik apa? Gimana ini gambarannya? Gimana ini keadaannya? Nah, ini dijelaskan suratuhu idza nadhara huslan masnunan. Jika ada seseorang yang bernadar untuk mandi sunnah, misalnya mandi malam Ramadan misalnya ya, besok malam Ramadan aku tak mandilah, nadar misalnya dia ya, nadar mandi sunnah. Nah, ini mandi sunnah ya teman-teman ya, tapi dia nadar, maka status mandi sunnahnya itu jadi wajib ya, karena nadarnya ini ya, nadarnya ini kayak orang bernadar untuk puasa jika dia lulus ujian ya, ternyata lulus ujian nadar, asalnya kan puasanya sunnah ya, tapi karena dia nadar jadi wajib. Nah, ini gambarannya seperti itu ya. Jadi ketika ada orang yang bernadar untuk mandi sunnah ya, misalnya mandi sunnah malam Ramadan, kalau selil Jumat atau mandi Jumat ya, atau terjadi di wudhu atau memperbarui wudhu, fahuma fardhoni ya, maka nanti statusnya yang asalnya dari sunnah itu wajib. Wa ma'uhuma ghairu mumal, tapi airnya nggak mustakmal teman-teman ya. Loh kok bisa gitu? Bukannya ini wajib ya, nadar kan wajib, berarti airnya harusnya nggak mustakmal dong. Kenapa ini nggak mustakmal? Li'annahu lam yarfa'a al-hadath, karena mandi sunnah seperti mandi Jumat atau memperbarui itu menghilangkan hadas ya. Tetap nanti kita lihat dari sananya statusnya kesunahan hukum asal daripada mandi tadi. Adapun wajibnya tadi wujud adapun wajibnya mandi tadi itu bukan karena wudhu itu sendiri, bukan karena mandi itu sendiri, tapi karena sesuatu yang baru yaitu nadarnya ya. Jadi mandi Jumat itu ya hukum asalnya adalah sunnah ya, mandi sunnah hukumnya jadi sunnah ya. Adapun di sini jadi wajib karena apa? Karena nadar kita. Nah, di sini kasusnya kita itu kenapa airnya kok nggak jadi mustakmal, nggak jadi bekas, air bekas, karena dia melihat kepada asal daripada mandi tadi, mandinya itu mandi sunnah. Ya, adapun kewajibannya itu bukan kewajiban asal, tapi kewajiban sesuatu yang baru.
Wal ibrah bil asal ya. Dan yang kita ambil pegangan di sini adalah hukum asalnya. Hukum asalnya adalah mandi sunnah ya, berarti tetap sunnah. Ya, ini kuis-kuisan istilahnya teman-teman ya. Ini tebak-tebakan lah. Jadi ada orang mandi wajib tapi airnya nggak jadi mustakmal. Gimana itu contohnya kayak gitu. Nah, ini istilahnya tebak-tebakan ya. Logzun fikhiyun ya. Bahkan ada kitabnya kalau nggak salah, kuis-kuis pakai ini ya. Kuis-kuis pakai. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, lana ma'un mutanajjisun fi awanin muta'addidatin jamakna fi ina'in wahid. Yang kedua, ini kuis yang kedua, kita mempunyai air ya. Oh, ini bukan kuis ini ya. Ini hukum ini ya, permasalahan ya. Ini bukan kuis. Kita mempunyai air yang terkena najis. Ya. Ya, kita mempunyai air yang terkena najis di fi awanin muta'addidatin. Nah, itu tapi terpisah di wadah-wadah yang banyak. Misalnya ada 10 ember misalnya ya. Jadi kita mempunyai air yang terkena najis tapi terpisah di 10 ember. Jadi setiap ember dari 10 itu hukumnya najis, teman-teman. Nah, kemudian air yang ada di 10 ember itu jamak nafi'ina wahid, kita kumpulkan di satu wadah, di satu wadah. Fama hukmul ma, apa hukum air ini? Apa hukum air ini yang kita kumpulkan tadi di satu wadah itu yang asalnya najis itu? Nah, jawabannya idza balaghul qullata ini, jika air tersebut yang kita kumpulkan itu, yang kita kumpulkan jadi satu wadah itu ya, itu sampai 2 kola, sampai 217 liter ya, walam yataghayyar, dan tidak berubah ya, dari baunya, rasanya, warnanya nggak berubah, fatuhurun, maka status airnya tadi tuhur dalam artian suci dan juga bisa dipakai untuk bersuci. Walau furiko ba'da dalik, walaupun setelahnya dipisah lagi ya. Jadi misalnya tadi 10 ember digabungkan lagi, suci ya, nggak berubah. Kemudian kita pecah lagi airnya tadi itu. Kita pecah lagi jadi 10 ember. Nah, dipisah lagi setelah disatukan, bisa lagi. Nah, itu masih bisa digunakan untuk bersuci, teman-teman. Wa illa di sini maksudnya kembalinya ke sini ya. Wa illa ya. Wa in taghayyara, jika air tersebut tadi yang digabung tadi berubah, maka jelas gak suci, ini najis. Nah, gampang ya, nomor apa? Nomor 2 ini ya. Ya, nomor 2 gampang. Kemudian nomor 3, suratu ma'in balagha mi'ata kullatin walakin najisun ma'an lam yataghayyar. Nah, ini kuis teman-teman ya, ini kuis ya. Suratu ma'in balagha mi'ata kullatin ya. Bagaimana gambaran daripada air yang air tersebut sampai 100 kolah. Ya, kalau 2 kolah saja 200 liter, berarti kalau 100 kolah itu berarti berapa liter, teman-teman? 2.000 ya. Ya, 2.000 ya. 2.000 kalau nggak salah ya. Atau 20.000, 2.000 liter. 20.000 liter ya. Kalau 2 kolah saja itu 200 liter, berarti kalau 100 kolah berapa itu ya? Ratusan banyak ya. Apalagi najisun, akan tetapi dia itu najis. Ma'annahu lam yataghayyar ya. Nah, ini tapi airnya najis ya. Air ini padahal udah sampai 100 kulah ya. Kita hitung aja ya. 100 dibagi 2 itu 50. 50 kali 200 berapa? 2 kali 5 10. 10.000 liter ya. 10.000 liter lebih ya. 10 liter lebih ya. 10.000 liter lebih. Jadi ada air 10.000 liter lebih ya. 10.000 liter lebih. Akan tetapi dia hukumnya najis ya. Hukumnya najis dan dia itu nggak berubah, air itu nggak berubah tapi najis. Kalau berubah kan jelas ya, misalnya ada air 10.000 liter, bahkan 100.000 liter pun kalau airnya tersebut itu terkena najis, terus berubah warnanya, baunya, rasanya, terkena kencing satu kampung misalnya, ya itu hukumnya najis lah. Nah, ini masalahnya, ini 10.000 liter, ya 100 kula atau 10.000 liter, itu dia itu nggak berubah, tapi dihukumnya najis. Kenapa ini? Itu apa? Air apa itu? Ini kuis ya.
Nah, ini dijelaskan di sini filmai al-jari. Filmai al-jari, air yang mengalir. Di air yang mengalir ya. Jadi ada air yang diam, ada air yang mengalir, teman-teman. Kalau air yang mengalir itu ya kayak air sungai itu. Ya, kalau sungai Surabaya di tempat saya nggak ada ya air yang mengalir ya. Ada sih, ya sungai yang besar. Kalau sungai-sungai kecil nggak ada. Atau sungai-sungai besar adanya ya, mengalir ya airnya ya. Atau selokan ya, selokan yang kenceng ada kan selokan biasanya kan itu airnya mengalir. Nah, itu gimana itu untuk menjawab kuis ini, gimana airnya sampai 10.000 liter tapi dia nggak berubah tapi dia dihukumin najis, gimana itu di air yang di air yang mengalir, bi ayyakuna fil majra najasatun waqifatun ya, bi ayyakuna fil majra najasatun waqifatun ya, yaitu di selokannya itu ya, di selokannya atau di tempat air yang mengalirnya, misalnya selokan ya, kita pakai contoh selokan aja di sini ya, misalnya kayak gini ya, misalnya kayak gini ya, ini selokan misalnya panjang ini ya, selokan ya, ini selokan kita buat contoh selokan ini. Kemudian di sini itu ada najis, teman-teman, najasatun waqifatun, di sini ada najis misalnya kotoran manusia. Nah, di sini ada najis kotoran manusia. Ini selokannya kecil loh, teman-teman ya. Ini selokannya kecil. Kita buat ini selokan kecil. Ya, kalau selokan kecil atau sungai besar ini nggak ada masalah kalau di sini. Ini selokannya kecil. Wa kullu jaryatin aqallu min qullataini, dan setiap aliran di sini otomatis air yang di sini kan kurang dari 2 kolah. Ini bukan air yang semua digabung, teman-teman, tapi air yang lewat di sini. Itu kira-kira sampai nggak 217 liter. Nggak sampai kan ya, karena ini kecil. Misalnya kalau sungai besar, misalnya besar sungainya, ini ada misalnya kotoran manusia, kalau besar nggak masalah. Ini banyak, ini jelas 217 liter. Ini selokan kecil, selokan yang biasanya di rumah-rumah itu. Nah, di sini ada kotoran manusia. Nah, kita tahu hukum air kurang dari 217 liter ini ketika terkena najis ya, begitu berubah nggak berubah, hukumnya adalah najis ya kan ya. Wa kullu jaryatin aqallu min urtain ya, jadi semua ini kita buat rute ataupun ukuran daripada selokan itu sama ya, kecil semua ya. Sama, ini dari sini sampai sini sama semua. Nah, ini air segini, spesies segini ya, kita bicara segini bukan keseluruhan ya, tapi lewatnya ini segini ininya ya. Ini kurang dari 270 liter. Fahadzal ya, maka air seperti ini, air yang di sini itu airnya najis. Ya, tanpa adanya, walaupun tanpa ada perubahan, apalagi ada berubah ya. Madama fil majro ya. Ya, selagi airnya itu masih muter-muter di selokan sini, ya, di selokan sini itu airnya statusnya najis. Ya, madama fil majro walau balagha mi'atakullah walaupun airnya tersebut itu sampai 10.000 liter atau 100.000 liter. Ya, nggak peduli ya. Nggak peduli, airnya itu masih di sini, masih di dalam selokan. Misalnya kita mau wudhu di sini misalnya. Ya, kita mau wudhu di sini ya. Misalnya kotoran manusia di sini, kita mau wudhu di sini misalnya, sini. Nah, itu nggak sah wudhu kita. Ya, airnya najis, nggak bisa kita wudhu di sini nggak bisa. Ya, nggak bisa. Madama al majro walau balagu min hatta yajma'a fi makanin akthar min kullatin ya. Jadi nggak bisa kita wudhu di sini, nggak bisa. Ya, karena status airnya ini sudah najis. Sampai misalnya setelah selokan ini besar itu tembus ke kali misalnya, kalinya besar, kalinya di sini misalnya, kalinya besar ya, ngumpul di sini air tadi yang alir. Baru kalau kita wudhu di kali sini, air yang tadi jalan tadi di selokan sampai di kali sini kita buat wudhu, maka suci, maka sah wudhu kita, maka airnya nanti suci ya, selagi nggak berubah ya. Jadi ketika sudah sampai di kali, airnya ngumpul semua di sini, itu statusnya jadi suci ya. Nah, maka kita hukumi dengan suci ya. Tapi selagi di selokan gini, selokannya kecil, itu hukumnya najis, nggak bisa kita buat bersuci. Oke, saya harap jelas teman-teman ya. Kalau nanti ada pertanyaan kita bahas ya.
Oke, lanjut. Oke, selanjutnya yang keempat ya. Masuratu ma'a ini yasihu atatuhur bihima infiro dan la ijtima'an. Bagaimana gambar ini kuis ya, kuis juga ini. Bagaimana gambaran dua air ya, ada dua air yang mana kita sah bersuci dengan menggunakan air tersebut ya. Menggunakan dua air ini ya. Infiro dan tapi sendiri-sendiri enggak kalau digabungkan. Kalau digabungkan enggak bisa suci ya, enggak sah wudhu kita. Ya. Tapi kalau digunakan sendiri-sendiri sah. Itu gimana itu? Apa itu? Nah, jawabannya di sini suratul Dzalik aturiha ma'un tahurun mutaghayyirun bima fi maqarri wa marrihi katuhlubin ya. Nah, ini gambarannya gimana? Kuis seperti ini jawabannya jika dilemparkan kepada air yang jika dilempar ya, jika dituangkan ya, jika dituangkan apa yang dituangkan air yang suci ya. Air ini suci, ada air yang suci ya, air suci yang suci mensucikan ya, jadi wudhu. Tapi air tersebut berubah disebabkan karena tempatnya, misalnya karena lumut misalnya. Nah ini karena lumut kan kita masih ingat kemarin ya, air yang suci nggak mensucikan itu kan air yang tercampur dengan sesuatu yang suci kayak campur kopi, campur lumut. Itu kan ada dua spesifikasi ya. Yang pertama itu sesuatu yang suci itu bukan sesuatu yang lazim bagi air, bukan sesuatu yang pasti bagi air seperti kopi, teh, itu kan itu bukan bagian dari air. Atau sesuatu yang suci itu bagian dari air, misalnya kayak garam laut atau apa lumut ya, lumut di air itu kan bagi air. Nah, ini ya, ini gimana ini? Ini air, ada air di sini yang airnya tersebut berubah ya, tapi berubahnya itu karena lumut ya, karena lumut. Nah, karena lumut kan karena didiamkan lama berlumut, itu kan suci airnya ya. Ini suci air. Nah, ini air yang berlumut ini itu dituangkan kepada air yang enggak berubah, air putih ya, air murni ya. Ya, air suci, air mutlak ya. Air yang bersih ya, biar benar-benar bersuci. Ah, itu air yang lumut ini dituangkan kepada air yang suci tadi. Enggak berubah ini. Fataghayyara bihi ya. Sampai air tadi ketika digabungkan itu menjadi berubah. Hatta salaba ismal ma'i anhu, sampai udah gak layak dinamakan air, udah jadi air lumut ya ini ya, udah hijau banget ya. Ketika kita gabungkan itu airnya udah gak layak dinamakan air, udah jadi air lumut istilahnya ya. Fala yajuzu tatahhur bihi, maka air ketika digabungkan seperti ini tuh enggak sah kita buat suci ya. Kita bersuci dengannya enggak sah. Li'anna hadza taghayyur yastaghni al-ma'u anhu, karena perubahan seperti ini yastaghni al-ma'u anhu, karena ini perubahan yang bukan berubah karena apa namanya terkena campuran sesuatu yang suci, tapi sesuatu yang suci tadi itu bukan dari lazimnya air. Tadi kan lumut tadi kan yang dicampurkan ke air yang ada di sini kan itu bukan lazim daripada air ini. Ya, makanya nanti airnya itu ketika nggak layak dinamakan air, maka airnya udah nggak bisa dipenuhi bersuci. Ya, teorinya seperti kemarin teman-teman. Seperti yang saya bilang, kalau kita pegang teori, kita nanti menghukumi sesuatu itu gampang. Ya, ketika kita pegang teorinya, pegang qaidahnya seperti yang saya jelaskan kemarin, masalah air yang terkena sesuatu yang suci, air terkena sesuatu yang najis, air mustakmal, air yang kasih. Semua kalau kita pegang teorinya, kalau ada permasalahan kayak gini-gini, kita bisa langsung menghubungi. Ya, jadi tergantung kita ya, kita pegang teorinya atau enggak, hafal teorinya atau memahami teorinya atau enggak. Oke, jelas ya. Kuisnya sudah berakhir ya. Kita lanjut ya. Apa ini? Ini pertanyaan nanti Mas ya, saya jawab nanti ya. Karena ada moderator. Kalau nggak ada moderatornya mungkin saya jawab sekarang, tapi saya jawab nanti.
Ya, ini bagus pertanyaannya, tapi saya jawab nanti. Kita lanjut aja dulu, selesaikan, baru kita diskusi ya. Oke, ini permasalahan penting. Ini sempat ditanyakan kemarin sama teman-teman ini ya. Ini apa namanya, at-taghayyur at-takdiri ya. Perubahan yang dikira-kirakan. Perubahan yang dikira-kirakan. Apa itu maksudnya perubahan yang dikira-kirakan itu? Ta'rifuhu, definisinya huwa annahuma binajasatil ma'a aw taharatihi takdiran wa in kana sifatil ma'i wa ya. Jadi kita menghukumi, yaitu kita menghukumi najisnya air atau sucinya air dengan mengira-ngirakannya ya, dengan mengira-ngirakan wa in kana sifatil ma, walaupun sifatnya air itu sama dengan sifatnya ma. Ya, kayak kemarin teman-teman. Misalnya ada di sini ada air ya, di sini ada air ya, di sini ada air ya, di sini ada air, kemudian ada anak kecil kencing. Nah, kencingnya anak kecil ini itu bening ya, jadi dia itu gak pesing, gak kuning, dan bau rasanya pun gak kayak itu. Nah, ketika kecampur dengan air yang ada di bak ini, itu kita nggak bisa itu kita lihat itu berubah atau enggak, kita nggak tahu berubah atau enggak, karena emang sifatnya air kencingnya anak kecil tadi itu sama dengan sifat airnya. Sifatnya apa namanya, sifatnya air yang ada di bak ini sama dengan sifatnya kencing, ini sama dengan sifatnya air kencing. Beda dengan kencing orang besar misalnya ya, yang kuning banget, pesing banget, ini nggak pesing, ini nggak kuning. Nah itu gimana, ini dengan takdiri ya. Nah ini gimana cara kita agar kita mengetahui ini berubah atau enggak, ya dikira-kirakan ya. Di sini nanti dijelaskan, nanti dikira-kirakan, misalnya kita ambil bak, kita ambil air yang ukurannya sama dengan air yang kena kencing ini ya, misalnya berapa airnya, 2 liter misalnya, atau 300 liter misalnya. Kemudian kita beri apa namanya, misalnya apa ya, tinta misalnya ya, tinta ya, tinta kita tintanya itu kita samakan dengan ukuran kencingnya tadi ya. Nah itu tinta tadi merubah air nggak, merubah warnanya atau baunya atau rasanya, berubah nggak ya. Ini namanya taghayyur at-takdiri, ini namanya perubahan yang dikira-kirakan teman-teman ya, perubahan yang dikira-kirakan ya. Jadi ketika sifat najisnya itu sama dengan sifat airnya, sama-sama nggak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya, ya kita terpaksa agar kita tahu berubah atau enggak airnya ya dengan cara at-taghayyur at-takdiri ini ya, kita ukur dengan cairan yang lain ya. Kalau najis ini cairannya kalau bisa yang lebih mencolok ya, agar kita tahu gitu ya. Kita di sini pakai tinta nggak apa-apa ya, pakai tinta misalnya ya. Kita lihat nanti berubah atau enggak ini baunya, rasanya, warnanya ya. Ya. Ya kayak gitu ya maksudnya ini ya, maksudnya di sini kayak gitu ya. Begitu juga apa namanya, air yang ya, di pembahasan air kan itu kan air yang berubah itu ada dua ya, air yang berubah karena sesuatu yang najis kayak kencing tadi, air yang berubah karena sesuatu yang suci kayak kopi, teh ya, garam dan lain sebagainya ya. Itu nanti dibahas di sini ya. Coba kita baca ya, ibaratnya walahu halatan, ini mempunyai dua keadaan ya. Jadi at-taghayyur at-takdiri di sini, perubahan yang dikira-kira ini mempunyai dua keadaan. Yang pertama tarotan yang bil ma'i najasatun muwafaqatun lahu fi sifatihi ya. Ya ini yang pertama ini adalah air yang mana kejatuhan najis ya, najis ya. Berarti yang kedua ini nanti kejatuhan sesuatu yang suci kayak kopi, teh dan lain sebagainya. Ini najis kayak kencing ya. Nah, tapi masalahnya kencingnya, najisnya di sini itu sifatnya sama kayak air putih bening, nggak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya, bening ya. Kabaulin mungqati'ir ra'ihah, seperti air kencing yang apa namanya, baunya sudah terputus ya, baunya sudah terputus ya, udah nggak ada bau pesingnya. Wa yuqtar ala hasbi sifatin najasa al mukhalifah lil ma'i fi sifati. Maka caranya gimana kita tahu caranya agar kita tahu ya, bagaimana caranya agar kita tahu bahwasanya air ini berubah atau enggak ya. Ya dikira-kirakan kayak tadi itu ya. Ya air yang ini kena kencingnya anak kecil yang enggak ada baunya, kita nggak tahu ini berubah atau enggak, ya kita ambil air yang ukurannya sama dengan air yang dipakai yang kena kencing ini, yang 300 liter, 300 liter. Kemudian kita kasih misalnya apa namanya?
kita kira-kirakan dengan misalnya biasa di sifat. Di sini dikatakan biasa di sifat, bukan sifat yang mencolok ya. Ya, walaupun kencing itu masih samar-samar, masih 11-12 ya, kita kasih percobaan perkiraan yang mencolok seperti hiber itu apa, hiber itu tinta ya, atau rihil miski atau baunya parfum ya, kita tes pakai itu ya. Misalnya kencingnya berapa ya, kita kira-kirakan ya, kita tuangkan juga pakai ini, atau milkhol atau baunya apa ini, khol itu baunya cuka. Jadi dari segi warna kita pakai warnanya tinta, dari segi bau kita pakai baunya minyak wangi ya. Dari segi rasa kita pakai rasanya cuka. Kita tuangkan ini ya, kita tes satu persatu. Ya, kita tes satu persatu. Ya, ketika air 300 liter kemasukan misalnya berapa liter daripada tinta ataupun minyak wangi ataupun ini, berubah nggak? Kalau berubah berarti najis, kalau nggak berubah berarti nggak najis ya, kayak gitu. Otomatis ini konteksnya ketika 217 teman-teman ya, 217 kejatuhan konteksnya kurang dari 217 misalnya 150 ya, nggak usah kita repot-repot pakai gini ya. Ya karena kan jelas najis menurut Imam Syafi'i kan, air yang kurang dari 217 ketika kemasukan najis kan berubah nggak berubah najis, ya udah ngapain kita capek-capek. Ini pastinya kejadiannya, keadaannya itu ketika airnya kurang dari 217. Itu yang pertama ya. Ya, fa in taghayyara takdan bi sifatin minha fanahkumu bi najasatil ma. Jika berubah ya, jika berubah bi sifatin minha ya, jika berubah ya, bisifatin minha dengan salah satu sifatnya tadi ya, warnanya berubah atau enggak warnanya tapi baunya dengan baunya minyak wangi itu berubah, atau enggak berubah tapi rasanya berubah ya, milkhol ya, dengan rasanya apa namanya cuka, panahku binajazil, maka kita hukumi najis yang kena kencing tadi itu najis. Fahadza takdir la yakunu illa fil takdir wa huwa wajibun. Nah, ini takdir seperti ini tidak dilakukan kecuali air yang banyak ya. Kalau air yang sedikit ngapain ya? Menurut mazhab Imam Syafi'i, air sedikit kurang dari 200 liter itu hukumnya kurang dari 217 liter atau kurang dari 2 kola itu hukumnya kalau terkena najis, berubah nggak berubah hukumnya najis. Beda kalau mazhabnya Imam Malik ya teman-teman ya. Mazhab Imam Malik itu kalau kurang dari 207 liter, kurang dari 2 kolah ya, kurang dari 2 kolah itu kalau berubah ya najis, berubah najis. Makanya Imam Haddad itu teman-teman ya, Imam Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu bilang kayak gini, laulal adabu laqalatu malikan fil miyah. Seandainya enggak adab, enggak suul adab ya, seandainya bukan karena adab kepada Imam Syafi'i, maka saya akan mengikuti mazhabnya Imam Malik dalam permasalahan air ya, karena lebih mudah, lebih ringan ya. Dan dalilnya pun jelas ya. Dalilnya sama Imam Syafi'i sama Imam Malik ya, tapi ya perbedaan pemahaman. Oke. Jadi berganti mazhab itu nggak semudah yang kita bayangkan. Ya. Jadi ya, karena faktor adab juga faktor apa? Faktor keilmuan juga ya. Ketika kita misalnya berpindah ke mazhab Imam Malik dalam permasalahan air, maka mau nggak mau kita harus menguasai permasalahan air ya, bab air dalam mazhab Imam Syafi'i. Boleh kita hanya memahami Imam Syafi'i, Imam Malik kalau air sedikit kejatuhan najis, kalau berubah najis, kalau nggak berubah najis. Hanya itu yang kita tahu ya, nggak bisa. Pasti di sana kan ada rincian-rinciannya yang harus kita pahami. Ya, jangan sampai kita itu, makanya berubah berpindah mazhab itu nggak segampang yang kita bayangkan. Kita harus memahami permasalahan yang mana kita ikuti ya, dari mazhab yang kita ikuti. Makanya orang-orang yang selain karena adab juga karena keilmuan ya, kita harus belajar lagi mazhabnya Imam Malik ya. Jadi nggak semudah itu ya, Oke, yang kedua, nah ini kan yang pertama kan air yang berubah karena najis ya, kejatuhan najis. Ini
air yang berubah karena kejatuhan suci, ya, sesuatu yang suci. Ya, tarotan yakau fil ma'i ya ma'iun minal ma'i ada tahira. Muafikun lil ma'i fi sifatihi. Yang kedua ini air yang berubah, air yang kejatuhan sesuatu yang suci, tapi sesuatu yang suci ini sifatnya sama dengan air tadi. Ya, misalnya ini gelas ya, gelas ada airnya putih. Kemudian ini misalnya apa? Yang sama sifatnya itu apa? Yang sama sifatnya misalnya itu ya air mawar ya, air bunga ya, bunga mawar. Air bunga mawar itu kan kalau lama kan wanginya hilang ya, ya. Kama iwardin mungkoti urroiha, seperti air bunga mawar yang telah hilang baunya. Au mustakmalin atau air mustakmal. Nah, kemarin ada yang tanya air mustakmal ya. Gimana misalnya ada air di sini, air kemudian kita tuangkan kepadanya air mustakmal, air yang bekas. Gimana air ini? Nah, air mustakmal kan kita kan nggak tahu kan gimana. Air mustakmal kan sifatnya sama dengan air yang ada di box ini, sama-sama bening, baunya nggak bau. Fayuqaddaru ala hasabi sifatil ma'i. Maka kita kira-kirakan sesuai dengan sifatnya air tadi, sesuatu yang al-mukhalif lil ma'i fi sifatihi ya. Yang bertentangan dengan air tersebut di dalam sifatnya. Bi'ausati sifat dengan sifat-sifat pertengahan. Ya, kalau yang tadi ini najis ini dengan sifat yang mentolok, kalau yang suci ini itu dengan sifat yang pertengahan. Jadi nggak usah terlalu mencolok ya, nggak apa-apa. Kalau nil basi asir seperti jus ya, jus apukat, jus lemon ya, watok mir ruman atau baunya ruman ini dilema ya. Delima. Warihil adzan ini itu loh, apa namanya? Rutubatun. Di sini apa? Ladzan ini. Ya nanti ada di sininya ya, nanti tak geser ya. Liban adzakar. Ain taqayyar takdiran bi sifatin min afanahu bi annal atau hirun walaysa tahurun. Jika kita tes ya, misalnya kejatuhan apa misalnya? Kejatuhan air bekas misalnya, air mustakmal ya, kejatuhan di sini. Kita kan nggak tahu berubah atau enggak, merusak penamaan air atau enggak. Ya udah kita tes aja, kita ambil air yang sesuai dengan di gelas ini, kemudian kita pakai jus jeruk misalnya. Jus jeruk yang kadarnya sesuai dengan air mustakmal di sini. Kita coba di sini tuangkan. Merusak enggak? Merusak penamaan air di sini enggak? Kalau air yang terkena najis kan itu suci bisa dibuat bersuci atau enggaknya kan dilihat dilihat air masih layak dinamakan air atau enggak ya. Nah, itu ketika kita lempar, ketika kita jatuhkan kepadanya air jeruk, itu masih layak dinamakan air enggak? Misalnya ketika kita terungkan jus jeruk, ternyata ini udah jadi jeruk ini ya, udah jadi jus jeruk juga, udah layak dinamakan air, maka nggak bisa dibuat untuk bersuci. Tapi kalau masih layak maka masih bisa. Ya, fa in taghayyara taqdirun bi sifati bisan minha fa nahu bi annal ma' tahirun wa laysa tahurun. Jika berubah, jika merusak jika merusak penamaan air, maka nanti sifatnya hukumnya masih suci. Dalam artian bisa kita minum ya, bisa kita konsumsi. Tapi nggak bisa dibuat untuk bersuci. Tapi nggak bisa dibuat untuk bersuci. Fala taharu bihi, nggak bisa dibuat untuk bersuci. Wa hadza taqdir yakunu fil ma'i al-qalil ya. Ini pengira-ngiraan ini dilakukan di air yang sedikit ataupun banyak ya. Karena di dalam permasalahan air yang terkena suci ini ya, terkena sesuatu yang suci, saya ulang ya. Ini nggak ngaruh ya air sedikit atau banyak, tapi ngaruhnya gimana? Ngaruhnya itu ketika masih layak dinamakan air atau enggak. Jadi dalam permasalahan air yang tercampur sesuatu yang najis. Ya, jadi ketika tercampur dengan sesuatu yang najis ini, ya, yang jadi
yang jadi pedoman itu bukan air banyak atau sedikitnya, tapi yang jadi pedoman itu adalah masih layak nggak dinamakan air. Ya walaupun airnya misalnya 217 ya, kita tuangkan kopi ya, kita tuangkan kopi, kalau ya kita tuangkan kopi ya, kalau masih layak dinamakan air ya suci, kalau nggak apa maksudnya bisa dibuat untuk bersuci, kalau nggak layak dinamakan air udah jadi kopi ya nggak bisa dibuat untuk bersuci. Atau misalnya airnya sedikit, misalnya 1 gelas kayak gini ya kita kasih kopi ya, selama air tersebut masih layak dinamakan air maka masih bisa digunakan untuk bersuci, masih layak digunakan untuk bersuci. Wahwa mandubun, nah ini sunnah hukumnya teman-teman ya. Ini mengira-ngirakan seperti ini konteksnya ketika kejatuhan sesuatu yang suci ini, yang sifatnya sama dengan sifat airnya, ini hukumnya sunnah. Falau hajama alal ma'i bidun ijtihadin shahat taharatu. Seandainya kita tanpa melakukan pengira-ngiraan yang tadi ini ya, tanpa adanya ijtihad, tanpa adanya pengira-ngiraan tadi, langsung wudu di sana, maka sah. Ini hukumnya sunnah. Yang wajib itu ketika terkena najis, teman-teman. Tapi kalau ketika terkena ini hukumnya sunnah. Oke. Sisanya saya buat untuk diskusi ya teman-teman ya. Kita monggo kalau ada pertanyaan, monggo saya kembalikan ke moderator dulu. Bentar, Ustaz. Halo? Bentar. Pertanyaan daripada Ahmad. Dulu boleh open mic ataupun tulis chat. Ini ada pertanyaan, Bu. Ini ada pertanyaan ini dari tadi ini. Saya baca ya, saya baca sendiri, saya bisa. Mau Ya, Ustaz, tanya, Ustaz. kalau air mutanajis kurang dari 2 kola, ya, kemudian disaring dan difilter atau difilter, apakah masih dihukumi suci? Air yang mutanajis ya, air yang mutanajis berarti terkena najis dan kurang dari 2 kola, kurang dari 12 liter, kemudian disaring, difilter, ya, disaring dan difilter, apakah masih dihukumi najis? Ya lihat-lihat dulu ya, disaring dan difilter itu, tapi kurang dari 2 kola ya. Nggak bisa kayaknya Mas, kalau kurang dari 2 kola Mas. Ya, Ibnu Akil ya, nggak bisa karena airnya kurang dari 2 kola. Ya, dia itu walaupun difilter kayak apa, kalau kurang dari 2 kola ya nggak bisa. Tadi kan caranya kan ada 3. Dengan didiamkan ya, itu pun harus 2 kola ya, didiamkan itu ya. Yang kedua ditambahkan air sampai airnya tersebut 2 kola. Kalau masih tetap kurang dari 2 kola, maka statusnya nggak bisa suci. Yang ketiga dengan mengurangi ya, itu pun sisanya harus 2 kola gitu. Ini konteksnya kurang dari 2 kola, kurang dari 211 liter. Itu nggak bisa, kecuali airnya lebih dari 200 kola, 2 kola, kemudian kita saring, kita filter, dan filternya setelah difilter itu masih statusnya 2 kola. Masih statusnya 2 kola. Kalau kurang dari 2 kola kayaknya ya, wallah alam, ini kayaknya masih nggak bisa dibuat untuk bersuci. Ya, karena udah tercampur airnya. Berarti kayak air PDAM itu gimana? Kalau kayak air PDAM itu kalau nggak salah kan itu air saringan itu kan ya. Air saringan itu. Itu kan Mas, itu kan enaknya PDAM jelasnya 2 kola atau lebih ya. Air PDAM itu ya. Jadi dan sifatnya itu pun hilang. Tadi masuk kategori yang berapa itu? Kategori yang ketiga
ya kayaknya ya. Kalau yang dikurangi ya, dikurangi. Difilter kan berarti kan dikurangi, disaring, dikurangi. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua ini ada Bu Karmila. Ini ulangi pembahasan pertama. Ini maksudnya gimana? Ulangi pembahasan pertama yang mana? Berbahasanya tentang wuduk gunakan air wair mustakmal tadi Ustaz. Menggunakan air Wair mustakmal. gimana itu? Itu kenapa itu? Itu kenapa? Sebentar saya buka kitabnya. Dijelaskan kembali sebab tadi tak berapa paham. Nah, itu yang mana itu? Tak ada lagi ya. Mustakmal. Halaman 64. Ini ya. Ya, yang nomor 1. Permasalahan pertama. Oh, ini ya. Lana uslun wajibun ya. Misalnya kita ada air ya. Ini kita ada air ya. Ini kita ada air, kita gunakan untuk bersuci wajib ya. Baik itu mandi wajib atau wudu wajib ya. Ini ketutup ini bentar. Ya. Ya, kita ada air kemudian kita pakai untuk bersuci wajib ya, baik itu mandi wajib atau wudu wajib. Kemudian airnya itu tidak jadi mustakmal. Harusnya kan air kan kalau kita buat untuk bersuci wajib itu jadi mustakmal kan, jadi air bekas. Kalau air jadi bekas berarti efeknya nanti hukumnya suci nggak mensucikan. Nah, ini kuis istilahnya ya, kuis ya. Ya, ini tebak-tebakan ada air. Air itu dari 2 kolam jelasnya ya. Ini ya konteksnya pastinya ya. Itu digunakan untuk mandi wajib atau wudu wajib. Tapi air tersebut tidak jadi mustakmal. Padahal kurang dari 2 kolam dan digunakan untuk mandi wajib atau wudu wajib. Harusnya kan dari 2 kolam. Nah, ini gimana gambarannya? Ini kuis ya. Gambarannya ini. Idza nadara ghuslan masnunan. Ya, ketika seseorang itu bernadar untuk mandi sunnah. Ya, misalnya mandi sunnah itu misalnya mandi Jumat kan mandi sunnah. Atau jadi di wudu atau memperbarui wudu itu kan sunnah semua itu. Tapi kita nadar. Jadi kalau sunnah ya, kalau kita nadar maka statusnya jadi wajib. Aku fardhoni maka jadi wajib kan ya. Asalnya sunnah mandi Jumat ini sunnah, tapi karena kita nadar nanti hukumnya jadi wajib. Ya, karena kita nadar hukumnya jadi wajib. Nah, wa ma'uhuma ghairu mustakmal. Nah, jadi wajib. Wa ma'uhuma ghairu mustakmal, tapi airnya nggak jadi mustakmal. Masih tetap bisa dibuat untuk bersuci. Harusnya kan secara koedah, secara teori kan air di sini itu udah jadi mustakmal. Ya enggak, Bu, ya? Enggak gitu kan? Betul kan ya? Harusnya kan kalau dibuat untuk bersuci wajib jadi mustakmal. Kenapa alasannya? Kenapa nggak jadi mustakmal? Li'annahu lam yarfa'al hadath. Karena mandi sunnah ini seperti mandi Jumat, wudu, perbarui wudu itu nggak menghilangkan hadas. Di sini itu kita melihat kepada hukum asalnya. Hukum asalnya mandi wajib itu apa? Mandi Jumat itu apa? Sunnah. Jadi kita melihat pada itu. Ataupun kewajibannya itu bukan karena mandinya tadi, tapi kewajibannya itu karena nadarnya tadi, sesuatu yang baru yaitu nadar. Bukan karena mandi wajibnya, bukan karena mandinya ya. Wal ibra bil asal. Maka yang tadi patokan di sini hukum asalnya, hukum asal mandinya tadi mandi Jumat. Ya, walaupun statusnya wajib, tapi wajibnya itu bukan karena mandinya. Dengan mandi junub. Ya. Mandi junub itu hukum asalnya ya mandinya wajib. Ya, beda dengan mandi sunnah. Mandi Jumat ya. Bisa dipahami? Jadinya di situ bekas airnya itu bisa digunakan untuk wudhu wajib. Iya, bisa. Nah, ini pengecualian ya. Jadi pengecualian ya, karena wajibnya itu karena nazar. Kalau wajibnya karena nazar, kita melihat hukum asalnya, yaitu hukum asal daripada mandinya tadi. Ya. Nah, lagi kalau wajibnya itu karena emang asal mandinya itu wajib, misalnya kayak mandi suci dari haid, mandi junub, nah itu beda lagi. Bisa dipahami? Gak apa-apa kalau emang masih nggak paham, saya jelaskan lagi.
Insyaallah khair, Ustaz. Oke, alhamdulillah ya kalau udah paham. Oh, ini ada ada lagi ini. Izin bertanya, bedanya tohir dengan tohur. Oh, bedanya tohir dengan tohur ya. Ya, kalau tohir itu ya bedanya tohir dengan tohur ini ibarat berarti ya, ibarat. Oke, saya jelaskan. Tohir ya. Nah, tohir kan kayak gini ya, tohir. Ini tohur. Tohur. Tohirun dengan tohurun. Ini bedanya apa? Kalau tohir itu dia itu suci ya, suci tapi nggak bisa mensucikan. Tohir ini suci nggak bisa mensucikan. Misalnya kayak air kopi. Ini kan suci, saya minum. Tapi nggak bisa mensucikan. Bisa nggak dibuat wudhu? Nggak bisa. Itu namanya tohir. Air mustakmal itu tohir ya. Mustakmal itu tohir. Suci nggak mensucikan. Air kopi yang tercampur dengan sesuatu suci ya, kayak tercampur kopi kayak gini nih. Ya, ketika airnya udah nggak lagi dimakan air, udah dinamakan air kopi nih, udah nggak lagi dimakan air. Maka ini tohir namanya. Suci tapi nggak bisa mensucikan. Tapi kalau tohur itu suci dan mensucikan. Tohur itu suci, ya. Tohur itu suci, mensucikan. Ya, suci mensucikan. Ya, kayak apa? Kayak air air mut, ya, air laut ya. Dia itu suci, ya, bisa kita minum dan juga mensucikan, bisa dibuat untuk bersuci, wudhu, mandi, dan lain sebagainya. Bisa dipaham ya? Simpel itu ya. Kemudian ada lagi nih. Oke, ada lagi. Apa Ustaz, yang pertama, jika air mutanajis kurang dari 2 kola dan ditambah air mustakmal sampai 2 kola, apakah bisa menjadi tahur? Dan yang kedua berarti atau guyur tadhiri itu hanya berlaku jika terkena sesuatu yang sifatnya sama dengan sifat airnya. Ya, nomor 2 ya, saya jawab nomor 2 yang gampang dulu. Berarti at-taghayyur at-tadhiri ya, berubah yang kira-kirakan itu hanya berlaku jika terkena sesuatu yang sifatnya sama. Iya. Ya. Taghayyur tadhiri itu kan istilahnya kan mengira-ngirakan ya. Ketika kita nggak tahu kan ini berubah atau enggak, ya kita terpaksa harus istihad. Istihadnya apa? Dengan mengira-ngirakan dengan sesuatu yang apa namanya, yang nggak sama dengan air ya. Kita tes gitu loh. Ketika terkena cairan ya yang ukurannya segelas misalnya seperti ini, misalnya tadi misalnya najisnya segini misalnya air kencingnya ya, kita pakai tinta segini misalnya kita tuangkan, itu berubah atau enggak warnanya misalnya. Kalau nggak sama ya ngapain kita tes? Tahu tadhiri nggak perlu kita tes, nggak perlu kita istihad kayak gitu, nggak perlu ya. Tujuan at-taghayyur at-tadhiri kan mengira-ngirakan perubahan itu kan ketika ketika sifat yang mencampuri air tadi itu sama dengan air. Kemudian yang pertama ini yang itu ya. Jika air mutanajis kurang dari 2 kola, ada air yang terkena najis ya, air yang terkena najis dan airnya kurang dari 2 kola, kurang dari 217 liter. Dan ditambah air mustakmal sampai 2 kola, ya, sampai 2 kola, apakah bisa menjadi tahur? Ya, ini pakai taghayyur ini ya, coba kita ilustrasikan ya. Jadi ada air ya, ada air, ini terkena najis ya, kurang dari 2 kola ya, kurang dari 2 kola, kurang dari 200, kita katakan 200 liter, ya. Ini kita tambahkan air mustakmal ya, kita tambahkan air mustakmal yang bekas ya, air bekas. Kita tambahkan air bekas yang ukurannya segini ya. Kalau 200 berarti kurang 17 liter ya, kurang 17 liter. Nah, sehingga nanti menjadi 2 kola atau 217 atau 2 kola ya, 2 kola. Nah, ini hukum air ini gimana? Kalau yang dibahas di kitab tadi kan di kitab Taghayyur
di kitab Tagilot kan air yang apa ya? Air yang kalau kencing nggak bisa ya. Jelasnya kalau kencing nggak bisa. Ini air mustakmal. Bisa nggak dibuat untuk menjadikan air yang kurang dari 2 kali karena najis ini suci? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini teman-teman ya. Kayaknya sih ya, ini perlu ini Mas. Pertanyaannya ini keren ini ya. Ini perlu dicari ibaratnya, saya nggak bisa jawab secara pasti ya teman-teman ya. Tapi perkiraan saya ini suci ya, perkiraan saya ini suci. Perkiraan saya ini suci ya. Perkiraan saya ini suci. Perkiraan saya ini suci, tapi harus diperkuat dengan ibarat ya, ibaratnya para ulama. Insya Allah minggu depan lah saya carikan ibaratnya. Insya Allah minggu depan saya carikan ibarat. Apakah harus kita pakai tagoyur takdiri dulu? Tagoyur takdiri harus kira-kira-kan misalnya air 200 sekolah ini kita coba untuk kasih apa namanya? Kasih ini apa namanya? Kasih air mustakmal ya berarti ya, air jeruk nipis misalnya. Yang ukurannya 17 liter itu berubah atau enggak atau berpengaruh ke sini masih layak dinamakan air atau enggak. Nah, kayak gitu ya. Masalahnya kan air mustakmal ya. Apakah harus tagoyur takdiri dulu? Tagoyur takdiri kan tadi hukumnya sunnah. Tapi kalau air mustakmalnya ini kalau 17 kan jelas ya. Ini kayaknya kalau yang ditambahkan mustakmal itu cuma 17 liter ini saya yakin nggak ngaruh di sini. Masih tetap bisa suci mensucikan. Tapi masalahnya kalau airnya itu yang asli itu 50 liter, terus tambahannya itu 200 liter, nah ini kan yang masalah. Mustakmalnya 200 liter. Gimana ini? Jelas kalau di tagoyur tadhiri ini pasti berubah. Ini jelasnya pasti berubah ini udah kali dinamakan air ini. Makanya ini saya coba perkuat ya, coba perkuat pakai ibarat. Ini pertanyaan bagus, insyaallah ya. Barakallahu fikum. Jawaban ya, jadi saya simpulkan ya, jawaban sementara saya itu ya di tagoyur tadhiri dulu Mas ya. Jadi ini jawaban itu saya ya. Tagoyur tadhiri dulu jika memang apa namanya airnya itu ketika kita tes ya dengan jeruk nipis misalnya ke air yang 200 atau air yang kejatuhan najis tadi itu apa kita tes dengan jeruk nipis ya, dengan yang mana air jeruk nipis itu ukurannya sama dengan air mustakmal itu berupa apa itu menghilangkan penamaan air tersebut atau enggak, masih layak nggak dinamakan air atau udah jadi air jeruk nipis? Kalau masih layak ya layak, kalau enggak ya enggak. Berarti kalau masih layak dinamakan air berarti ya bisa suci mensucikan ya. Kalau enggak layak ya berarti udah enggak suci. Itu jawaban sementara saya, tapi saya ingin cari ibaratnya. Ya, kalamnya ulama kayak gimana. Oke, bagus pertanyaan ya, kritis. Oke. Ada lagi teman-teman? Ada lagi mungkin? Fadol, ada lagi yang mau bertanya? Ya, permasalahan air ini permasalahan dasar tapi harus benar-benar kita pahami ya. Karena kalau di dalam fikih kan air itu wasailul wasail. Kalau wudhu kan wasilah ya, wasilah agar sholat kita itu sah. Tapi kalau air wasailul wasail ya, wasilahnya wasilah karena kita wudhunya pakai air. Nah, makanya di bab-bab itu yang pertama yang dibahas ya bab taharah, bab air ya. Karena air itu adalah alat ya, wasailul wasail. Wasilahnya wasilah. Ya. Maksudnya ya sholat ya. Maksudnya sholat. Tujuan utamanya sholat. Oke, teman-teman ada lagi? Nggak ada lagi Bu kayaknya. Saya kembali. Oh, ini ada lagi nih. Maaf, Ustadz, kalau ada kurang 2 kolak kejahatan najis seperti kotoran cicak yang mana cicaknya sering buang
sering buang di tempat itu. Kalau dikit-dikit kena kotoran lalu dibuang terus, nampaknya mubazir, Ustaz. Kotoran cicak itu ya, itu makfunya tapi yang najis ya, jelasnya najis ya. Di air jelasnya najis, jelasnya air itu najis kalau kena kotoran cicak, Mas. Jelas itu. Ya. Tapi masalahnya kotoran cicak itu makfu, tapi makfunya bukan di air ya. Tapi makfunya di baju ya. Kotoran cicak itu di baju atau di tempat sholat kalau nggak salah saya ya. Jadi ya kalau kena air ya najis, Mas, nggak bisa. Ya, kalau kena air hukumnya najis kurang-kurang dari 2 kolah. Kecuali kalau antum misalnya emang kerepotan ya misalnya ya, memang nggak ada tempat lagi untuk nyimpan air, ditutup juga nggak bisa, tetap ada cicaknya, ya terpaksa ya ikut mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik ya, terpaksa kalau emang terdesak ya, mau nggak mau gimana, mau badir nanti air. Ya udah gitu. Kalau emang airnya nggak berubah ya kita ikut mazhabnya Imam Malik aja, Mas. Karena kalau kotoran ini, kalau kena air ini nggak ada makfu kalau kotoran kayak gini. Kemarin kan udah dijelaskan ya, air apa sesuatu yang najis yang dimaafkan di dalam permasalahan air, ya itu kemarin udah dijelaskan kayaknya. Yang saya bisa dilihat lagi. Nah, kalau kotoran itu bukan sesuatu yang dimaafkan di dalam air, maka nggak bisa ya, nggak bisa. Ya. Dan juga umumul balwa ya, dalam istilah fikih itu ada namanya umumul balwa. Umumul balwa ini sesuatu yang mana kita kesulitan untuk terhindar darinya. Dan saya pikir ini air ini ya kita nggak susah lah untuk terhindar darinya. Tapi kalau emang susah sih ya kita mau nggak mau ya pakai mazhabnya Imam Malik, Mas. Solusinya sih itu. Kalau emang mubazir kita nggak bisa nutupi, ya solusinya pakai mazhabnya Imam Malik. Itu sih solusi dari saya. Karena yang saya tahu kotoran cicak itu nggak maafu. Kotoran cicak itu nggak maafu. Nggak dimaafkan. Nggak ada toleransi di dalam air. Ya, Allah alam. Itu jawaban dari saya. Kita lagi. Oke, kalau nggak ada lagi, saya kembalikan moderatornya. Monggo, Ibu moderator, Bu Karmila. Ustaz ada soalan terakhir daripada anak. Gimana? Ada soal lagi? Ada soalannya di chat. Ada soal lagi? Ya, di chat. Masih ngetik ya? Masih ngetik? Ada dah. Sudah di chat. Oke, saya tunggu ya, ditunggu. Oh, soalan anak tidak kelihatan. Nampaknya handphone anak Pertanyaan problem. dari Kak Ela, Ustaz, jika istinja guna air bercampur, gimana guna maksudnya gimana? Jika istinja guna air bercampur dengan wudhu sah kau? Maksudnya gimana? Bercampur dengan air bekas wuduk, Ustaz. Jadi istinjanya pakai air bekas wudhu itu dah. Ya, begitu. Kalau mazhab Syafi'i nggak bisa. Airnya itu yang dibuat wudhu itu harus suci mensucikan. Ya, misalnya nyuci baju lah, nggak usah istinja, nyuci baju aja. Baju terkena najis misalnya, terkena kencing atau apa. Misalnya kita cuci pakai air mustakmal misalnya, atau air kopi atau air teh.
Itu menurut pendapat Imam Syafi'i nggak bisa. Kecuali kalau mazhabnya mazhab lain ya. Ya, mazhab Syafi'i nggak bisa. Makanya ketat Imam Syafi'i dalam permasalahan suci ini ketat. Sesucian ini ketat. Ya, Baik Ustaz, syukran. istinja ya. Ya, guna air bercampur dengan wudhu. Nah, sedangkan istinja sama batu itu nggak suci itu ya. Itu rukhsah termasuk keringanan ya. Istinja dengan batu itu termasuk keringanan. Jadi istinja dengan batu itu sebenarnya itu nggak menghilangkan najis dengan batu itu, tapi itu makfu ya. Ya karena itu terjadi di masa dulu, di zaman dulu yang mana air itu minim ya. Jadi istinjanya pakai batu ya. Itu najis sebenarnya, masih najis itu tapi makfu ya, dimaafkan. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah itu ketika kita mau tidur itu ya kita sebelum wudhu, sebelum kita memasukkan kedua tangan kita kepada dalam bak mandi itu kita harus apa? Kita harus mencuci kedua tangan kita itu 3 kali. Karena apa? Biasanya orang-orang kalau tidur kan tangan kemana-mana, masuk kemana-mana, masuk ke apa namanya? Ke kelaminnya kan. Ya. Ya. Dan sedangkan dia itu apa istinjanya ya ceboknya pakai batu yang mana najis. Nah, kayak gitu makanya Rasulullah di sana mensunahkan kita untuk membasuh kedua tangan kita dulu sebelum kita memasukkan air tangan kita ke dalam air. Karena kalau airnya kurang dari 2 kolah kan nanti jadi najis jatuhnya. Ya. Ya, dalilnya apa? Dalilnya buktinya apa kalau emang orang-orang istinja itu dengan batu itu statusnya masih najis? Ya, statusnya misalnya saya sholat ada teman saya yang dia itu istinja pakai batu misalnya. Kemudian dia ketika saya sholat dia itu gendong ke saya. Sholat saya nggak sah. Sholat saya nggak sah. Tapi kalau teman saya sholat sah. Tapi kalau dia gendong ke saya, sholat saya nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena saya membawa najis. Karena saya membawa sama saja saya membawa najis. Sama saja saya membawa kotor. Oke, jelas ya? Syukran Ustaz. Ada lagi sahabat yang nak bertanya? Kalau tiada saya Ustaz minta doa penutup majlis Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Doa apa ini? Doa tutup majlis Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghzil li kulli hauba wasdur lana al-awrati wa minir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wa kulli dhi mahabba. Gimana lanjutannya? Aw jiratin aw suhbah. Amin ya Rabbi isma fadlan wajudan mannan nabi bisabin minna bil mustafa rasul inahdha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbihi dan tasisubbi wal ali walhamdulillahi fil badi wat tanahi. Nyanyikan dulu kalau saya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Oke teman-teman, makasih atas perhatiannya, makasih ilmunya.